Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di Ari Dharma Jima Channel. Di video kali ini saya akan mencoba mereview game week kedua dan tim selection untuk game week ketiga. Oke, tim yang akan saya review adalah tim ketiga saya, Gading Serpong United, di mana dari ketiga tim yang saya miliki, tim ini yang perolehan poinnya paling tinggi, yaitu 69 poin, dengan tim sebagai berikut. Ada Arnold, Kovac, Tsimikas, Brownhill, Bruno, Barnes, Salah, Benrahma, Antonio, Martial, dan di belakang Mister Gawang itu adalah Michel. Lalu pemain cadangan adalah Stel, Bertrand, Obafemi, dan Livramento. Oke, sebelum saya melanjutkan review ini, jangan lupa di subscribe channel ini dan like video ini ya. Oke, sebenarnya saya sudah membuat video review untuk tim ini, cuman karena ada kendala pada saat mau upload, dan sudah proses transfer pemain sudah dilakukan. Jadi di dalam video ini saya akan secara singkat saja dari mana saya memprediksi dan memperkirakan pemain yang akan saya ambil. Oke. Dari game week kedua kemarin seperti ini timnya, dimana cukup dramatis ya di sisi Martial. Dua game week dari game week pertama hingga game week kedua dia hanya memberikan 1 poin, dan Bertrand ini 2 kali tidak bisa bermain karena absen, dan kemungkinan Bertrand baru akan bisa join di tanggal 28 Agustus, dan itu pun juga belum tahu ya kepastiannya. Oke, saya dari game week pertama game week kedua tidak ada perubahan pemain atau transfer pemain, sehingga di game week 3 ini saya memiliki budget 2 ya, free transfer ya. Nah, di game week ketiga nanti saya sudah melakukan 3 perubahan, jadi dapat diskon atau potongan 4 poin ya. Nah, seperti biasa saya akan mereviewnya melalui FDR, Fixture Difficulty Rating, di mana di sini saya akan menentukan pemain dari ke tim mana yang akan saya coba ambil ya. Kalau lihat review dari 2 tim sebelumnya, ada yang saya ambil dari pemain dari West Ham. Kenapa? Karena 2 game week berikutnya, game week 3 dan game week 4 itu ada pertemuan dengan Crystal Palace dan Southampton, dimana jika melihat table ini cukup mudah ya bagi West Ham ya. Nah, untuk di tim Gading Serpong United ini, saya kemungkinan besar dan sudah dipastikan akan mengambil pemain dari Everton dan Leeds. Nah, setelah melakukan 2 perubahan pemain tersebut dengan menggunakan free transfer ya, saya melakukan perubahan 1 pemain lagi, karena untuk game week selanjutnya dan dirasa angka poin 69 ini masih kurang ya, karena saya kemungkinan besar pasti akan melakukan memakai formasi yang sama 352 ya. Jadi kira-kira sudah bisa memprediksi pemain mana yang akan diganti dari game week pertama ini dan game week kedua ini. Oke.
Sudah tahu kira-kira yang mana? Ya, yang pertama pasti Bertrand, yang kedua adalah Martial, dan yang ketiga adalah Fernandes, bukan, Brownhill ya. Jadi karena saya mau mencoba mengejar ketinggalan, karena saya ini tim dari Gading Serpong ini liganya nih banyak merahnya nih, arrow-nya turun semua, padahal di game week pertama ya sama juga turun ya. Oke, kita lanjut ke transfer, dimana saya sudah melakukan perubahan pemain ya. Di sini saya masih ada tersisa 0,4 setelah melakukan perubahan di pemain belakang. Bertrand digantikan dengan Ayling, pemain tengah Brownhill digantikan dengan Greenwood, dan Martial digantikan dengan Calvert-Lewin ya. Oke, kenapa tiga pemain ini saya pilih? Ayling di lead itu di FDR-nya akan ketemu dengan Burnley, dimana harusnya dan diharapkan nih Leeds harus menang nih, karena kalau kalau dia kalah agak berat karena akan ketemu Liverpool, takutnya tren turunnya akan berlanjut. Jadi di sini dia harus menang, kemungkinan Liverpool dia akan kalah, dan nextnya ini dia harus konsisten ya, minimal tidak kalah nih. Oke. Sedangkan pemain tengahnya tadi adalah Manchester United. Kenapa saya pilih Greenwood dari Manchester United? Karena poinnya cukup baik ya di permainannya Greenwood ini. Di babak pertama, di game week pertama dia dapat 8, dan game week kedua dapat 10. Tidak hanya dari poinnya saja, Greenwood ini adalah pemain tengah, namun diproyeksikan lebih banyak menjadi striker ya, karena di Manchester United juga sepertinya kekurangan pemain striker ya. Martial juga agak-agak mandul ya, dan kemungkinan kayak akan mau dijual ya. Cavani juga sudah uzur ya, udah tua, kemungkinan juga tidak bisa maksimal. Rashford yang biasa main di depan juga lagi cedera, jadinya kemungkinan besar pasti akan menggunakan tenaga Greenwood sebagai striker, karena sudah ada Sancho juga yang mungkin bisa bermain di sayap kanan ya, karena sayap kirinya itu pasti ada Pogba ya, dan tengah itu ada Bruno. Oke. Sedangkan Calvert-Lewin saya ambil karena pada saat di game week ketiga dan seterusnya ini, anggaplah sampai ke 6 ini waktunya dia untuk mendulang poin nih ya di sini ya, dan nanti akan ketemu dengan Manchester United dan berikutnya West Ham dan Watford. Jadi saya peluangnya cukup besar di 4 game week berikutnya dari 3 sampai 6, dan melihat hasil permainan sebelumnya ya, kalau kita lihat di previous pertandingan di game week pertama sempat kebobolan dulu kalau nggak salah ya, kebobolannya di sini ya dari Southampton ya, dari Adam Armstrong ya, lalu dibalas ya, dan sampai pada akhirnya bisa memenangkan dengan poin 3-1 ya. Walaupun di sini Calvert-Lewin hanya dapat bonus 1, tapi dia dapat menyumbangkan gol 1. Oke. Begitu juga pada saat di game week kedua menyumbangkan gol di penalti di gol pertama, walaupun disamakan dengan oleh Leeds. Lalu Gray juga memberikan poin 1, dan akhirnya disamakan oleh Raphinha ya. Di sini Calvert-Lewin mendapatkan bonus juga 1 ya. Oke. Nah,
mungkin itu yang bisa saya berikan reviewnya kenapa saya memilih Ailing, Greenwood dan Calvert-Lewin untuk posisi di game week ketiga. Seperti tadi saya katakan, saya akan mempertahankan formasi 3-5-2, jadi memaksimalkan pemain tengah. Kebetulan Greenwood ini ya tadi seperti saya bilang dia lebih diarahkan di striker ya, jadi kalau dia bisa memberikan gol di permainan berikutnya, perlakuannya golnya dia akan dihitung menggunakan kriteria dia sebagai pemain tengah. Jadi lebih menguntungkan ya, karena poinnya akan jadi lebih banyak dibandingkan dia sebagai striker ya. Seperti halnya saya punya pemain itu dari Brentford ya. Brentford itu juga ada namanya Mbeumo, dimana dia itu sebenarnya pemain tengah tapi lebih banyak dimainkan sebagai pemain depan. Jadi beberapa kriteria seperti ini yang ada di saat bertanding itu yang menjadi perhatian saya untuk pemilihan pemain. Untuk back ataupun back, kenapa saya ambil Alexander Koval dan Ailing. Livramento Tsimikas itu di bangku cadangkan karena untuk melawan Chelsea kemungkinan besar nih Tsimikas akan dicadangkan karena Robertson sudah pulih ya dari cederanya dan kemungkinan akan dimainkan, either itu dimainkan di awal ataupun di babak selanjutnya ya. Jadi saya takutnya Tsimikas tidak maksimal juga, jadi sebaiknya saya coba masukkan dia sebagai pemain cadangan kedua. Livramento lihat dari permainan di game week kedua cukup menjanjikan, walaupun dia tidak poinnya tidak seperti Tsimikas ya, tapi ini ya perlu dipertimbangkan ya Livramento ini. Sedangkan Obafemi ini hanya pelengkap saja agar bisa membeli pemain yang dengan budget yang minimum ya untuk pemain depan. Oke, sekian saja review dan team selection di game week ketiga. Mudah-mudahan poinnya bertambah dan panah hijau akan muncul di tim ini. Sekian dan terima kasih.